Perkenalkan, nama saya Tisa. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang toleransi beragama Islam di Indonesia. Nah, jadi toleransi beragama merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, nilai-nilai toleransi sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. 1. Konsep toleransi dalam Islam, Al-Quran, dan Hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah." Quran Surat Al-Baqarah 256. Ayat ini menekankannya pentingnya kebebasan beragama dan tidak adanya paksaan dalam memeluk agama tertentu. Sikap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap umat agama lainnya. Misalnya dalam Piagam Madinah, Rasulullah mengakui keberadaan komunitas agama lain dan menjamin kebebasan mereka untuk beribadah. 2. Toleransi dalam sejarah Islam di Indonesia. Wali Songo. Penyebaran Islam di Nusantara banyak dipengaruhi oleh pendekatan damai dan toleran yang dilakukan oleh para wali Songo. Mereka tidak hanya menyebarkan Islam melalui dakwah, tapi juga melalui pendekatan budaya dan menghormati kepercayaan lokal. Kesultanan Islam. Beberapa kerajaan Islam di Indonesia seperti Kesultanan Demak, Ternate, dan Gowa juga menunjukkan contoh toleransi beragama. Mereka hidup berdampingan dengan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, animisme tanpa konflik besar yang dilatar belakangi perbedaan agama. 3. Toleransi beragama di Indonesia saat ini. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai dasar negara, Pancasila menjamin kebebasan beragama sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, namun tidak spesifik pada satu agama saja, sehingga kemungkinan semua agama perkembangan secara damai. Peran Ormas Islam. Organisasi kemasyarakatan Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam menjaga dan mempromosikan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat. Mereka mengedepankan dialog dan pemahaman antar umat beragama. Perlindungan hak minoritas. Di Indonesia, pemerintahan dan masyarakat diharapkan terus menjaga hak-hak keberagama dan dari kelompok minoritas, baik di dalam Islam seperti Sunni dan Syiah, maupun di antara agama-agama lain. 4. Tantangan toleransi beragama di Indonesia. Radikalisme dan intoleransi. Meskipun secara umum masyarakat Indonesia dikenal toleran, masih ada tantangan berupa munculnya kelompok-kelompok radikal yang menyebarkan paham intoleran. Ini dapat memicu konflik antara agama jika tidak ditangani dengan baik. Konflik sosial dan politik. Terkadang isu agama dipolitisasi untuk kepentingan tertentu yang dapat merusak kerukunan umat beragama. 5. Upaya meningkatkan toleransi beragama. Pendidikan agama dan moral. Pendidikan yang menekankan pentingnya toleransi dan pengertian antara agama perlu terus diingatkan, baik di sekolah maupun di masyarakat. Dialog antar agama. Memperkuat dialog antar agama untuk membangun saling pengertian dan menghilangkan prasangka serta stereotip negatif. Hukum dan kebijakan. Penegakan hukum yang adil dan kebijakan yang melindungi hak-hak beragama tanpa diskriminasi harus terus diperkuat. Dengan demikian, toleransi beragama dalam Islam di Indonesia bukan hanya sebuah wacana, melainkan juga telah menjadi praktik nyata yang terus dijaga dan dikembangkan untuk memelihara kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.